Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Mohon izin. Di sini kami akan mempresentasikan PPT hasil diskusi kami dengan judul Pembinaan Jiwa Korsa dan Standar Etika Organisasi Pemerintah. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami, kelompok 6. Yang pertama yaitu Anissa Putri, kedua Novatni Tajri, ketiga saya sendiri Kiza Abdillah, dan yang terakhir adalah Syahrul Alfat. Pada PPT kami kali ini akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama adalah pembinaan jiwa korsa dan jiwa korps PNS. Kedua adalah standar etika organisasi pemerintah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pembahasan yang pertama mengenai jiwa korsa. Jadi konsep jiwa korsa adalah daya juang pertama kali diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte dalam hal strategi peperangan. Bahwasanya tentara dalam satu unit harus saling setia, bahu-membahu dan melindungi untuk menenangkan suatu perang. Konsep militer ini lalu diperkenalkan dalam dunia bisnis dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivitas kerja dalam suatu lingkup badan atau lembaga usaha dan beberapa juga jiwa korps di PNS. Selanjutnya, adapun tujuan pembinaan jiwa korps, yang pertama itu pembinaan jiwa korps itu bertujuan untuk membina karakter atau watak seseorang yang berjiwa PNS dalam memelihara persatuan dan kesatuan secara. Yang kedua, kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS. Yang ketiga, mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS bermutu tinggi dan bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Selanjutnya, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun ruang lingkup pembinaan jiwa korps PNS, yang pertama itu peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan. Dan juga ada peningkatan kerjasama antara PNS untuk memelihara dan memupukkan kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps PNS. Dan ada juga perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, adapun standar etika organisasi pemerintah. Semua etika pasti ada standar organisasi pemerintahannya. Jadi standar etika organisasi pemerintah dalam organisasi meliputi yang pertama melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan. Apapun tugas yang diberikan pemerintah harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan ataupun ketentuan. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Jadi semua rahasia yang diberikan tidak boleh dibeberkan kepada masyarakat yang luas. Adapun etika yang lainnya meliputi menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja yang lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi harus melakukan ataupun menjalin kerjasama kepada unit kerja lain agar tercapainya pencapaian tujuan yang telah dirangkum sebelumnya. Adapun etika organisasinya yang lain memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Jadi dalam pelaksanaan tugas itu harus memiliki kompetensi yang harus kita tahu ataupun yang harus kita laksanakan pada tugas tersebut. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Jadi dalam pelaksanaan kerja kita harus mematuhi ataupun taat terhadap standar operasional dan tidak boleh melanggar apapun pelanggaran yang menyalahkan dalam standar etika organisasi pemerintah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Mohon izin, Bu. Adapun yang selanjutnya itu kode etik. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral secara tertulis yang dinyatakan oleh pejabat pembina. Kepegawaian berupa pernyataan tertutup atau terbuka dan menyebutkan jenis pelanggaran. Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif
sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Selanjutnya ada budaya organisasi pemerintah, yaitu budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya. Budaya badan POM terdiri atas A. Profesional, yaitu menegakkan profesionalitas dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi. Yang B. Kredibel, yaitu dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional. Cepat tanggap, yaitu antisipasi. Yang D, kerjasama tim, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik. Yang E, inovatif, yaitu mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Ya, itu tadi PPT dari kelompok kami, kelompok 6. Dan sekian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.